Dok, orang sakit lambung boleh vaksin COVID nggak ya? Atau orang sakit TB paru boleh vaksin COVID, dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dokter Puskesmas. Kali ini masih Q&A seputar vaksinasi COVID-19. Ada beberapa pertanyaan yang belum dibahas di video sebelumnya. Saya akan merangkum beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan selain pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya share di video-video sebelumnya. Kalau yang belum lihat video sebelumnya, boleh lihat ya. Ada pertanyaan tentang sakit gula boleh vaksin atau tidak, sakit jantung, kemudian hipertensi, alergi obat boleh vaksin atau tidak, dan beberapa pertanyaan lainnya. Boleh lihat ya di video-video di channel ini. Yang akan dibahas itu sedang sakit TB, sedang sakit lambung, sakit autoimun, rinitis urtikaria, sakit ginjal, sakit HIV, lansia, sedang mengkonsumsi obat, boleh vaksin COVID. Saya bagi di beberapa video ya, karena terlalu panjang kalau misalkan langsung membahas semuanya di dalam satu video. Yang pertama dulu ya, tentang TB paru. Seseorang yang sedang pengobatan TB paru, apakah boleh vaksin COVID-19? Jawabannya adalah penderita TB yang telah mendapatkan pengobatan obat selama minimal 14 hari atau 2 minggu dan orang tersebut bisa mentoleransi obat antituberkulosis atau AT dengan baik, maka bisa diberikan vaksinasi COVID-19. Jadi kalau yang pengobatannya udah 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, berarti udah boleh ya vaksin COVID kalau sudah bisa mentoleransi obat OAT-nya, obat antituberkulosisnya. Jadi tanda-tanda yang mentoleransi berarti tidak ada tanda-tanda kerusakan dari livernya seperti mual, muntah, matanya kuning, atau ternyata setelah diperiksa laboratoriumnya ada tanda-tanda gangguan fungsi hati. Kalau tidak ada tanda-tanda itu berarti bisa untuk vaksin kalau sudah lebih dari 2 minggu pengobatannya. Apalagi kalau yang sudah sembuh, udah selesai pengobatannya, boleh untuk vaksin COVID. Sekarang kita ke yang kedua ya, penyakit lambung. Apakah boleh diberikan vaksin COVID-19? Jawabannya adalah, jadi lambung itu kan salah satu dari sistem gastrointestinal ya, atau saluran pencernaan. Organ-organ gastrointestinal lainnya berarti usus besar, usus halus, kemudian sampai saluran ke bawahnya. Jadi saluran pencernaan ya. Sistem gastrointestinal itu penyakit-penyakit gastrointestinal seperti pada lambung, penyakit pada usus dan saluran pencernaan yang lain selain inflammatory bowel disease atau IBD yang akut itu layak mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tanda-tandanya kondisi IBD yang akut itu, jadi contohnya BAB berdarah, berat badannya turun, demam, nafsu makannya menurun. Nah, kalau misalkan ada keadaan inflammatory bowel disease yang akut, maka vaksinasinya ditunda. Selain itu berarti layak diberikan vaksinasi. Jadi kalau punya sakit lambung, layak ya untuk diberikan vaksinasi. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, kecuali sedang kondisi gawat darurat seperti muntah-muntah yang sering lebih dari 6 kali sehari, itu ya nanti dulu ditunda. Karena walaupun tidak vaksin, misalkan muntah-muntahnya sering, kan memang keadaan yang gawat, apalagi kalau misalkan tidak ada asupan cairan yang masuk. Setelah stabil nanti boleh diberikan vaksinasi atau layak diberikan vaksinasi. Oh iya, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini serta beberapa pertanyaan di video sebelumnya bukan hanya pendapat saya pribadi ya, tapi berdasarkan regulasi yang ada, yaitu Juknis, pelayanan vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan Kemenkes atau surat edaran dari Kemenkes, dan rekomendasi dari perhimpunan dokter-dokter spesialis yang memang ada di Indonesia yang ahli pada bidangnya masing-masing. Dan membuat rekomendasi juga tidak sembarangan loh, tapi memang berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, dan pastinya rekomendasi tersebut sudah mempertimbangkan segala hal, jadi diambil yang memang manfaatnya lebih besar untuk kesehatan manusia. Rekomendasi PDPI untuk yang penyakit paru, rekomendasi PAPDI untuk yang terkait dengan penyakit dalam, rekomendasi POGI untuk yang terkait ibu hamil, PERKI untuk terkait penyakit jantung dan pembuluh darah, dan lain-lain. Pertanyaan lainnya di next video ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Jika ada saran, boleh tulis di komen ya.
Jangan lupa subscribe. Terima kasih.